Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrul Falah. Sini saya akan menerangkan bab terakhir dari penjelasan praktikum database saya, yaitu bab ke-16. Judulnya adalah pemrograman database dengan ADO Data Control pada Visual Basic. Saya jelaskan dulu diagram alur program ADODC-nya. Yang pertama itu adalah melalui program menuju ke ADODC dan ke ODBC, lalu ke Microsoft Access, lalu ke database yang terakhir. Advantage and disadvantage use ADODC. Keuntungannya, ini adalah keuntungan dan kerugian menggunakan ADODC. Yang pertama, keuntungannya tidak perlu hafal perintah SQL. Dan kelemahannya adalah proses pengambilan data atau pencarian data akan menjadi lama karena awal pencarian selalu di awal record. Oke, contohnya ini tabel siswa di Microsoft Access. Ada 4 field: NRP, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini adalah settingan dari ODBC. Yang pertama, buka control panel. Bila operating sistemnya Windows XP, Windows 2000, maka pilihlah Administrative Tools. Yang ketiga, buka data source. Yang keempat, pada user DSN tekan tombol Add dan pilih Microsoft Access Driver, kemudian tekan Finish. Isikan data source name sama dengan siswa atau terserah Anda. Pilih file Microsoft Access yang akan kita konekkan. Kemudian tes koneksi ODBC yang baru Anda buat dengan menekan tombol test connection. Dan yang terakhir adalah tekan OK. Oke, lanjut. Setting ADO data control atau ADODC. Yang pertama, klik project dan pilih components. Pilih dan klik Control Microsoft ADO Data Control 6.0. Control ini membutuhkan file bernama msado.ocx yang harus ada pada sistem operasi Windows. Selanjutnya adalah entry data mahasiswa. Buat form entry dengan menempatkan komponen dan objek seperti berikut, dengan nama komponen sebagai berikut. Nah, kita membuat form entry dengan komponen-komponen seperti ini: teks NRP, teks nama, dan seterusnya. Juga ada comment buttonnya, comment add, update, dan hapus. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah objeknya, entry objeknya. Di sini adalah comment buttonnya. Ada 4 comment button. Contoh setting kontrol ADODC. Klik kanan pada komponen ADODC 1 dan pilih ADODC Properties. Pilihlah pilihan Use ODBC Data Source Name. Pada listbox, pilihlah nama ODBC yang Anda buat sebelumnya. Lalu pada tab Record Source, pada list comment type, pilihlah 2 CMD table. Kemudian akan muncul pilihan listbox pada tabel or procedure name, maka pilihlah tabel siswa. Setting control data grid. Anda hubungkan komponen data grid yang Anda buat dengan komponen ADODC 1 yang telah disetting sebelumnya. Anda dapat meletakkan script berikut ke dalam prosedur form load. Data grid 1, data source titik data source dan sama dengan ADODC 1, atau Anda arahkan properties dari data grid 1 yang bernama data source ke ADODC 1. Nah, ini adalah script yang harus diletakkan di prosedur klik pada tombol add. Nanti script ini diketikkan di comment button add tadi di sini. Nah, di sini diketikkan script ini. Lalu selanjutnya yang kedua, script untuk comment button update data. Yang ketiga, script untuk tombol delete. Dan yang keempat adalah script untuk program pencarian data. Diketikkan pada toolbox teks NRP.
Yang terakhir, program memindah data dari data grid ke text box. Script berikut Anda letakkan di prosedur klik pada data grid 1. Nah, ini diketikkan di text boxnya, text box RP, nama, alamat, dan telepon. Oke, demikian penjelasan dari praktikum bab terakhir dari praktikum database saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.